dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mendiskusikan materi kuliner pangan lokal pertemuan ke-6 ya. Marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. PPT-nya Bu Irma sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas hidangan dari negara Cina, ya, yang mana negara Cina itu merupakan negara yang terbesar, negara yang padat, banyak penduduknya, dan orang-orang Cina itu banyak sekali yang tersebar di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah itu sampai ada namanya atau kampung khusus Cina atau pecinan gitu. Di Semarang juga ada di daerah pecinan itu di daerah dekat mana Pasar Juar. Di tempat Bu Irma yang asli Madiun juga ada khusus pecinan. Bahkan di pasar tradisional pun juga ada pasar yang khusus orang Cina. Karena kalau orang Cina itu jualan bahan makannya kan sangat bervariasi. Kalau kita mengikuti bahan-bahan makanan yang dijual di negara Cina, banyak sekali bahan-bahan makanan yang tidak diperbolehkan kita konsumsi karena banyak sekali yang haram, ya. Jadi terkenal dengan penduduknya yang padat, terkenal kreativitasnya. Orang Cina itu apabila ada negara yang berkembang atau ada negara yang mempunyai kreativitas atau inovasi. Orang Cina itu tidak segan-segan dia bertanya, ingin mengetahui secara mendalam, apakah itu tentang pola makan, apakah itu tentang kreativitas yang lain. Dia selalu ingin tahu. Jadi kemauan untuk berkembangnya sangat besar. Kalau kita perhatikan pola makan di negara Cina, karena sudah banyak warga Cina yang membawa di Indonesia khususnya, bahkan kita bingung makanan-makanan yang sudah banyak di Indonesia itu apakah asli masakan Indonesia atau masakan orang Cina. Suatu contoh, bakmi. Anda tahu bakmi itu aslinya dari mana? Aslinya. Bakmi itu aslinya sebetulnya dari Cina, cuman bakminya orang Cina itu bukan bakmi yang bentuknya kecil bulat seperti lidi, tetapi bakmi orang Cina itu kan dia lebih pipih, gepeng gitu. Kwetiao lebih terkenalnya dengan istilahnya kwetiao. Jadi kalau kita bicara tentang identitas orang Cina itu agak susah. Di Indonesia banyak. Prosentase di Indonesia warga Cina banyak. Prosentase di negara Singapura lebih tinggi. Ya, jadi di setiap negara banyak sekali etnik Cina. Karena terlalu padat penduduknya yang di negaranya sendiri di sana. Ya, kalau kita bicara tentang makanan, makanan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Apalagi orang Cina. Jadi kalau dia makan itu biasanya dikaitkan dengan kondisi kesehatannya. Banyak sekali penggunaan rempah-rempah. Makanya sekarang lebih banyak orang menggali, meneliti tentang pangan fungsional. Yang mana bahan makanan itu bisa digali, bisa diketahui kelebihan bahan makanan itu apa. Dan bisa dipakai untuk apa. Mengandung kandungan gizi apa yang terbanyak. Ya, jadi tradisi kuliner Cina memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak dinasti Zhou sampai pada dinasti Han. Kalau orang Cina kan terkenalnya dinasti ya.
Jadi bagian penting dalam perjalanan sejarah, walaupun pada masa-masa waktu itu makanan merupakan olahan yang paling sederhana. Orang Cina itu makanan tuh enggak neko-neko. Dan kehidupan orang Cina itu kalau belum berhasil betul, dia tidak akan neko-neko. Orang dikatakan sukses baru dia akan menikmati hidupnya. Dan kriteria sukses orang Cina itu sangat tinggi. Kriterianya. Tidak hanya sekedar bisa makan, bisa beli rumah, tidak. Dia harus punya investasi di setiap di setiap lini, apakah itu di kuliner, apakah itu di properti, apakah itu di fashion. Semuanya akan dia geluti. Dan jenis makanan mempunyai arti simbolik dalam arti mempunyai arti sosial dan agama. Jadi semuanya punya makna, ada filosofinya. Karena budaya di negara Cina itu sangat melekat. Sama dengan orang Indonesia. Anda masih ingat kalau kita terkait dengan budaya, terkait dengan selamatan, kita tidak pernah lepas dari hidangan tumpeng. Yang mana setiap daerah mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Setiap jenis bahan makanan. Di Jawa identik dengan bahan makanan atau lauk pauk yang kering. Anda masih ingat peristiwa khusus yang dibahas di kuliner dasar, apa filosofinya, kenapa menggunakan gereh pete, kenapa tidak ikan yang lain, kenapa menggunakan sayur yang bayam, kenapa menggunakan sayur tauge, semuanya mempunyai filosofi sendiri-sendiri karena masih melekat dengan budaya itu, ya. Kemudian di negara Cina makanan pokok itu sebetulnya sama dengan tempat kita, ya, yaitu dari kelompok padi-padian dan ada gandum. Pada perkembangannya beras menjadi makanan pokok utama. Orang Cina itu tidak semuanya kaya di negaranya sendiri. Di Beijing sana tidak semuanya orang Cina itu kaya. Karena penduduknya terlalu padat, maka banyak sekali etnik Cina yang berhijrah. Kalau orang mau berhijrah, otomatis atau konsekuensinya dia harus mempunyai finansial yang banyak. Karena membutuhkan perjalanan yang sangat jauh dan mungkin menetap yang relatif lama yang dia inginkan, yang dituju di negara mana. Kalau dia akan hidup di negara lain, otomatis dia membutuhkan finansial yang banyak, ya, finansial yang banyak. Dan teknik pengolahan masakan di negara Cina itu zaman dulu ya hanya direbus dan dikukus, sama seperti orang Jepang, tidak terlalu banyak menggunakan lemak, ya, tidak terlalu banyak menggunakan lemak, tetapi selalu menikmati atau makan selalu dilengkapi dengan sayur dan buah-buahan karena tahu sayur dan buah-buahan merupakan antioksidan yang baik, kandungan vitaminnya juga bervariasi, ya. Bahkan dari WHO menganjurkan bahwa diharapkan kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur sebanyak 400 gram per hari dengan pembagian 250 gram untuk sayur, 150 gram untuk buah. Ya. Yang sayuran yang terkenal di negara Cina adalah sayuran shu. Sayuran shu itu semacam jamur. Ya, bahkan di Indonesia itu kan ada resto yang khusus menjual hidangan dari aneka jamur. Ya, karena jamur itu kan termasuk orang-orang yang vegetarian. Orang yang menghindari protein hewani. Dengan sering mengkonsumsi hidangan sayuran yang semakin banyak dia konsumsi, dia makan, maka antioksidan atau vitamin-vitamin yang dia konsumsi
akan menjadi lebih banyak, menjadi tameng di dalam kesehatan kita. Jadi masakan pada awal kedinastian sebagai makanan Cina asli, the real Chinese food, ya Chinese food. Jadi sudah mengakui bahwa capcay ini punya Cina, bakmi khususnya kuitiao punya Cina, bakpo punya Cina. Jadi the real Chinese food itu sangat melekat di waktu dinasti Cina di awal. Sampai saat ini perkembangan kuliner di Cina masih memiliki ciri khasnya tersendiri. Dilihat dari kandungan nutrisinya, dilihat dari letak geografisnya, dilihat dari manfaatnya daripada berbagai jenis bahan makanan yang diolah menjadi suatu produk yang harapannya menghasilkan suatu hidangan yang berfungsi sebagai pangan fungsional. Apakah rempahnya, atau apakah bumbu-bumbunya, apakah bahan makanannya, ya semuanya mempunyai manfaat untuk kesehatan. Salah satu yang menarik adalah tentang Chinese food yang menyebar bersamaan dengan penggerakan etnis Cina di seluruh dunia. Yang tadi Bu Erma sampaikan bahwa orang Cina atau etnis Cina itu menyebar di seluruh penjuru negara yang ada di dunia ini dan prosentasinya relatif banyak. Bahkan di Indonesia investor-investor yang menanam saham paling tinggi justru orang-orang Cina. Maka negara kita, negara Indonesia yang bermain dengan politik, dia tidak bisa meninggalkan orang Cina karena memang orang Cina itu sangat banyak menanam saham di beberapa sektor, di beberapa lini. Tapi jangan sampai walaupun etnis Cina itu menyebar di Indonesia, persentasenya juga relatif tinggi, kemudian kekayaannya dia juga relatif bagus, jangan sampai kita betul-betul dikuasai secara keseluruhan menjadi etnis Cina, apalagi sampai menjadi pemimpin di negara kita. Ya, jangan sampai tergeser aturan-aturan itu. Jadi kita harus hati-hati. Tapi orang Cina itu pintar, cara mengambil hati orang Indonesia itu dia pintar, teknisnya pintar, strateginya sangat bagus, halus, pelan-pelan, karena dia punya segala-galanya. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai warga Indonesia mau dibodohi sama orang China. Ya. Kemudian keaslian masakan Cina masih dipertanyakan sama dengan permasalahan identitas orang Cina di perantauan yang Bu Irma sampaikan tadi. Kita punya mie, bakmi Jowo. Tapi etnis Cina sudah mengeklaim bahwa bakmi itu dari Cina. Oke, kue tiao memang dari Cina, tetapi bakmi yang bentuknya seperti lidi itu memang asli masakan kita. Makanya banyak sekali orang berjualan ada bakmi Jawa, ada kue tiao, ada bakmi Chinese. Rasanya pun beda. Ya, rasanya pun beda. Orang Cina itu kan banyak menggunakan minyak zaitun. Aroma bumbunya juga beda. Cuman Anda harus hati-hati. Kalau hobi bakmi khususnya makan di resto orang Cina, ya kadang-kadang ada sebagian yang diberi sedikit arak. Karena arak itu memberi rasa lezat pada masakan. Jadi Anda bisa kalau pas jajan di resto yang Cina, harapannya dia tidak hanya menjual masakan Cina aja, tapi menjual masakan-masakan Jawa. Kalau menjualnya beraneka ragam itu biasanya dia jarang menggunakan arak. Tetapi kalau dia memang menjual khusus Chinese food, segala hidangan dari Cina atau masakan Cina itu akan dikhawatirkan atau dimungkinkan dia menambah sedikit arak ya di dalam pengolahan makanan. Jadi Chinese food sudah mengalami modifikasi rasa,
bentuk dan penampilan. Jadi hampir menyerupai negara Jepang yang selalu memprioritaskan hidang-hidangan dari segi penampilan, dari segi warnanya, dari segi rasanya, dari segi apa bentuknya, semuanya sudah mengalami modifikasi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang tentunya. Kemudian orang-orang Cina itu apabila makan selalu mengutamakan makan bersama di dalam keluarga. Apalagi ada orang yang dituakan, dalam hal ini mungkin masih ada kakek, nenek, atau orang tua itu yang paling dihormati adalah memang orang-orang yang dituakan. Kalau di Indonesia, maaf ada sebagian malah kebalik. Kalau anaknya sudah sukses, sudah kaya, kadang-kadang orang tua itu tidak dinomorsatukan, tapi dinomorduakan. Dia lebih mengutamakan suaminya terlebih dahulu karena menjadi pencari nafkah yang utama. Kalau di Cina tidak. Sekaya apapun dia, kalau di situ masih ada orang tuanya atau orang yang lebih tua di anggota keluarga itu, maka orang tua itulah yang pertama dilayani, yang pertama dihormati, yang pertama dipilihkan tempat duduk. Jadi di sana punya filosofi orang tua itu harus duduk pertama, kemudian duduknya itu menghadap kepada pintu. Jadi dia akan tahu siapa yang masuk, siapa yang datang, apakah itu bagian dari keluarga kita atau bukan. Karena orang tua harapannya dia akan mengetahui silsilah keluarga, jadi tidak akan terlepas orang lain yang bisa masuk atau gabung di dalam anggota keluarga kecuali dia diundang. Ya, kecuali dia diundang. Jadi etika makan di sana masih tetap melestarikan budaya itu, yang tua adalah yang dinomorsatukan. Itulah latar belakang pola makan yang ada di negara Cina. Ya, jadi hidangan Cina itu tadi disampaikan merupakan negara yang terbesar, negara yang padat di dunia, itu termasuk negara yang nomor 3 terpadat ya di dunia. Karena tadi menyampaikan bahwa kuliner di negara Cina itu merupakan lambang kehidupan dan kesehatan, merupakan bagian yang terpenting di dalam keluarga dan pergaulan sosial bagi banyak orang. Jadi karena mempunyai makna atau filosofi setiap hidangan di negara Cina. Dan prinsip dasar memasak dalam dapur Cina itu lebih mengutamakan aroma, tekstur, dan warna. Jadi aromanya itu kalau toh ada rasa yang asam tidak terlalu menonjol, kalau ada rasa pedas begitu juga tidak terlalu menonjol, jadi dia memberi rasa yang soft, yang netral seperti orang Jepang. Dan tekstur hidangannya kalau orang Cina itu kan masih terasa sekali. Jadi dia proses pengolahannya itu tidak sampai ke well done, tidak sampai terlalu matang penuh. Jadi masih setengah matang, jadi teksturnya itu dinikmatinya akan terasa lebih lezat, lebih enak. Dan warna juga mempengaruhi prinsip dasar di dalam pengolahan masakan di negara Cina. Jadi warna daripada hidangan yang disajikan itu merupakan daya tarik tersendiri di dalam penyajian makanan di negara Cina. Dan perpaduan rasa dan aroma di negara Cina selalu ada rasa manis, asam, asin, sedikit pahit, dan pedas. Dan mempunyai aroma yang tajam. Aroma yang tajam itu bukan berarti tajam menonjol, tidak. Tetapi rasa manisnya tidak menonjol seperti kalau di Indonesia ada masakan gudeg itu kan manisnya menonjol. Tidak seperti itu, tetapi tetap dia tajam, tetapi tajamnya masih soft. Masih ada rasa nano-nano dari manis, asam, asin, pahit, dan sedikit pedas. Ya. Kemudian pembagian masakan di negara Cina ini disesuaikan dengan
letak geografisnya. Sama di negara kita, negara Indonesia ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, ada Sumatera, semuanya mempunyai identitas di dalam pola makannya, identitas rasa, di identitas budaya khususnya di bidang kuliner. Di negara Cina bagian timur terkenal dengan masakan Shanghai. Ya, karena di negara timur ini di daerah pantai gaya masakan sangat simpel, hanya ditumis maupun direbus. Ya, ditumis jadi simpel walaupun dia menggunakan medianya minyak, tetapi bukan minyak yang terlalu banyak yang memberi kesan banyak lemaknya, tidak, tetapi dia menumis dengan sedikit minyak, tapi lebih banyak menggunakan dengan gaya masakan yang direbus, memberi rasa lebih banyak asin seperti daerah Jawa Timur kalau di tempat kita. Karena di sana daerah pantai, mayoritas hidangan atau bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan seafood. Ada ikan, ada udang, mungkin ada jenis ikan yang lain yang dibuat fillet, lebih banyak dimanfaatkan di negara Cina bagian timur yang terkenal dengan masakan Shanghai. Dan kalau di bagian selatan terkenal dengan masakan Kanton, ya. Ini lebih bervariasi di bagian selatan negara Cina. Gaya masakannya lebih bervariasi, ada yang direbus, ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang ditumis, dan bahannya lebih bervariasi. Makanya karena tadi identik dengan kesehatan, maka bahan makan yang di sana pun lebih bervariasi. Tetapi banyak sekali makanan-makanan yang yang kalau menurut kita sangat menjijikkan. Suatu contoh ular, kemudian anjing, lalu kera atau monyet. Karena di sana mempunyai filosofi bahwa makanan-makanan yang dari ular, dari anjing, dari monyet itu kandungan proteinnya relatif bagus dan bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit. Suatu contoh ular. Di sini di Indonesia itu sudah banyak orang yang mengkonsumsi daging ular, khususnya ular kobra. Konon bisa menyembuhkan kulit yang sensitif atau kulit-kulit yang gatal. Kemudian kalau anjing itu juga untuk orang-orang yang mempunyai komplikasi penyakit tertentu di orang Cina. Kemudian monyet, ya, bahkan empedunya daripada ular itu konon bisa menyembuhkan kista bagi perempuan. Jadi kan kalau orang perempuan itu kalau apabila dia kena sedikit atau diidentifikasi kena penyakit kista itu kan dikhawatirkan tidak bisa hamil, ya, tidak bisa hamil. Tetapi bau alam semuanya itu kuasa Allah. Kalau kita ikhtiar, kita berdoa itu kalau sudah Allah berkehendak, sudah kun fayakun pasti akan terjadi, ya. Jadi banyak sekali orang yang sudah digariskan oleh dokter bahwa dia kena kista di dalam kandungannya, tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang bisa hamil walaupun dia punya penyakit kista, karena mungkin ikhtiar dan usahanya dia dengan cara apapun dia akhirnya toh dapat hamil, bisa memberikan keturunan bagi keluarganya. Kemudian rasa hidangan di negara Cina bagian selatan memberi rasa sedikit agak manis dan ringan rasanya, tidak terlalu berat karena tidak banyak menggunakan lemak. Kemudian negara Cina bagian barat terkenal dengan masakan Sichuan. Gaya masakannya direbus dan digoreng, rasanya ini lebih nano-nano, jadi rasanya lebih bisa kita terima, ada rasa sedikit pedas, sedikit asin,
dan agak sedikit tajam, tetapi kandungan kalorinya relatif tinggi untuk masakan Sichuan di bagian barat negara Cina. Ya, dia lebih bervariasi. Jadi walaupun dia berbagai macam hidangan yang digoreng, dia banyak menggunakan minyak. Dan kalau di bagian utara terkenal dengan masakan Mandarin. Gaya masakannya ditumis, rasanya lembut, dan terkenal dengan berbagai macam variasi sup di negara Cina bagian utara. Yang paling terkenal adalah sup sirip ikan hiu. Bagian utara yang terkenal dari masakan Mandarin. Di sini ada sup sirip ikan hiu, tetapi otomatis harganya relatif lebih mahal. Tapi jarang orang resto Cina yang menjual sirip ikan hiu. Anda bisa bayangkan menangkap ikan hiu yang begitu besar di tengah lautnya aja agak susah, dan bahkan tidak semuanya laut itu ada ikan hiunya ya, apalagi sampai bisa menangkap kemudian mendapatkan daging ikannya atau mendapatkan sirip ikan hiunya. Jadi kulit ikan itu apabila kita konsumsi, jadi ikan itu apabila difile dan kulitnya dipisahkan dari bagian dagingnya, itu kan bisa dibuat kerupuk, bisa dibuat ceriping ya. Rasanya relatif lebih lezat dan enak. Dan di situ kadar kolesterolnya tidak terlalu tinggi seperti yang ada di daging. Justru ikan-ikan itu banyak kandungan omeganya yang mana bisa membantu, konon bisa membantu mencerdaskan otak kita. Paling tidak melancarkan pola pikir kita dengan banyak mengkonsumsi omega 3. Walaupun di telur banyak sekali omega, tetapi hasil penelitian menyebutkan bahwa omega 3 banyak sekali ada di bahan makanan ikan. Kemudian gaya masakan secara umum mudah dibuat dan cepat. Ya, jadi masakan Cina, masakan Jepang itu gaya masakannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, yang penting cepat. Kalau perlu, kalau memasak sayuran, kalau perlu sayurannya di blanching dulu, kemudian dia memasak dengan api yang relatif besar, waktunya cepat, singkat, sebentar, kemudian langsung dihidangkan. Dan di negara Cina tidak mengenal hidangan yang dipanaskan seperti hidangan kita, sayur lodeh, kemudian gudeg, yang mana konon semakin lama dipanasi, semakin lama kita mengolah atau semakin sering kita memanasi sayuran itu, kalau orang Jawa mengatakan semakin lezat katanya. Tapi kalau kita sebagai ahli gizi, semakin sering kita memanaskan hidangan sayuran, maka kandungan gizi yang ada di sayuran tersebut otomatis sudah banyak yang rusak. Karena sayuran itu kan banyak mengandung vitamin, yang mana vitamin itu mudah teroksidasi dengan udara, mudah rusak apabila kena suhu yang relatif tinggi. Otomatis kalau rusak, vitaminnya banyak yang rusak. Bahkan ada sebagian vitamin yang larut dalam air. Belum sampai diolah, baru dibersihkan, kemudian dicuci. Kalau kita membiarkan terlalu lama di dalam air, maka kandungan vitaminnya banyak yang larut atau banyak yang hilang. Nah, seberapa hilangnya, berapa persen hilangnya kandungan vitamin yang ada di mana? Di bahan makanan itu, nah itu perlu dikaji, perlu diteliti. Ini satu masalah yang perlu Anda teliti, perlu Anda kaji. Anda sebagai ahli nutrisionis, Anda bisa angkat nanti misalnya deskripsi atau bagaimana Anda membuat berbagai macam teknik pengolahan masakan dengan cara direbus, ya, yang membutuhkan waktu yang berapa menit supaya kandungan gizinya tidak banyak yang hilang, khususnya vitamin tentunya, ya, khususnya vitamin. Dan teknik memasaknya untuk masakan Cina itu salah satu yang terkenal adalah stir frying. Kalau orang Jawa mengatakan menumis. Stir itu kan kayak di stir gitu. Jadi
terlalu digoyang-goyang. Jadi kayak ditumis itu kan diaduk-aduk terus, namanya stir frying. Ya, dengan wajan yang besar, namanya orang Cina mengatakan tuh wajan wok yang tebal dari besi. Kemudian dia menggunakan api besar, diberi sedikit margarin ya supaya tidak terlalu banyak kandungan lemaknya. Kemudian bumbu masuk, sayuran masuk sebentar, digoyang-goyang, namanya stir frying, digoyang-goyang lalu diselesaikan rasanya lalu dihidangkan jadi. Itu teknik memasak stir frying. Dan shallow frying. Shallow frying itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan stir frying, cuman kebutuhan minyaknya, media lemaknya atau media yang digunakannya lebih banyak dibandingkan stir frying. Kalau di frying tentu penggunaan minyaknya lebih banyak, harus terendam, namanya deep frying. Jadi menggoreng dengan minyak banyak supaya tingkat kematangannya itu sempurna dari atas bawah semuanya sempurna dan rata ya, itu deep frying. Dan clear simmer. Clear simmer ini teknik memasak yang ada di negara Cina, biasanya digunakan untuk membuat aneka sup. Ya, clear simmer itu untuk membuat aneka sup. Jadi kalau membuat sup itu pertama apinya besar, setelah mendidih apinya dikecilkan. Ya, supaya mendapatkan aroma yang lezat, yang enak dan memberi rasa yang tajam, khususnya rasa gurih daripada kaldu yang dibuat untuk membuat sup. Semakin lama Anda memasak sup dengan berbagai macam bahan, khususnya tulang-tulang yang dipakai untuk membuat kaldu, maka zat ekstraktif yang memberi rasa gurih di tulang tersebut akan keluar dengan pelan-pelan, maka akan memberi rasa gurih pada masakan tersebut. Dan red chewing itu teknik memasak seperti menumis, tapi setelah itu diberi air yang diberi saus, ya namanya red itu merah, diberi saus yang warnanya merah. Dan di braising. Kalau braising apa? Ada yang tahu? Masih ingat metode memasak di braising sama di steam? Coba siapa yang mau berargumen yang masih ingat teknik memasak dengan cara di braising sama di steam? Siapa yang mau berargumen? Teknik memasak ini, coba siapa? Mau mencoba Ibu. Ya, Mbak Listia ya? Atau Mbak Hanifah? Iya, Listia. Mbak Hanafia, ya. Listia, Bu. Oh, Listia, ya Mbak Listia. Apa itu teknik memasak braising dan steam? Braising yang dikasih dikit air bukan Ibu? Terus dengan cara bagaimana masaknya? Memasak dengan sedikit air, apinya bagaimana? Dalam waktu yang bagaimana? Kalau steam, Mbak? Ayo, Mbak Listia. Kalau steam? Steam mirip kukus bukan Ibu? Ya, kalau steam itu menyerupai dengan mengukus. Kalau braising itu mengolah atau memasak dengan sedikit air dalam waktu yang relatif lama dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Itu braising. Ya. Kalau kita memasak apa kira-kira? Memasak dalam waktu yang lama, apinya jangan terlalu besar. Itu kira-kira kita masak apa? Kalau untuk masakan kita. Kita mau membuat telur pindang. Yang mana telur itu kita rebus
ya. Dengan cara di bracing itu artinya antara perbandingan antara telur dengan airnya harus sama. Kemudian apinya tidak boleh terlalu besar ya supaya dia bisa mendapatkan telur yang begitu padat ya. Kalau Anda maem gudeg itu kan telurnya itu kan agak sedikit pekat gitu. Maksudnya teksturnya itu kan agak sedikit pekat keras itu. Ciri khas daripada telur pindang yang disajikan bersama kelengkapan gudeg yang lain. Kan warnanya coklat, agak sedikit teksturnya agak sedikit keras. Itu karena dia merebusnya dalam waktu yang relatif lama, tetapi apinya tidak terlalu besar. Jadi warna coklat yang ada di bumbu-bumbu itu bisa memasuk dalam putih telur secara keseluruhan. Jadi tidak hanya di bagian luarnya saja. Itu salah satu teknik metode memasak dengan cara di bracing. Tapi kalau dikukus, aneka hidangan kita banyak sekali contoh yang di steam, yang dikukus. Misalnya Anda mau membuat gadon daging, teknik pengolahannya diakhiri dengan cara metode dikukus, ya. Terus kemudian Anda mau membuat kue, misalnya nogosari yang dibuat dari tepung beras, ya, yang dibuat bubur, kemudian dicetak pakai daun, ya, dibungkus, kemudian dikukus, ya, dengan cara di steam. Jadi teknik memasak di negara Cina itu sangat banyak variasinya, ya. Ada stir frying, shallow frying, deep frying, clear, simmer, red stewing, braising, dan steam, ya. Jadi paling tidak Anda tahu perbedaan antara stir frying, shallow frying, deep frying. Karena semuanya kan seperti menggoreng menggunakan media minyak. Kalau clear simmer, red stewing, braising itu menggunakan media sedikit air. Kalau red stewing itu modifikasi antara minyak dengan air. Tapi kalau braising air, simmer air, steam menggunakan media apa itu? Kalau steam berarti mengukus menggunakan media atau memanfaatkan media uap airnya, ya. Paling tidak Anda mengingat kembali berbagai macam metode memasak yang ada di kuliner dasar. Kemudian bumbu-bumbu yang sering dipakai untuk masakan Cina, di sana masih banyak menggunakan MSG, monosodium glutamate, atau micin atau vetsin. Walaupun di praktikum kita, kalau kita praktek, tidak dianjurkan menggunakan vetsin. Karena sebagai ahli gizi, walaupun di dalam pengolahan memasak itu boleh menambah moto itu boleh, vetsin itu boleh. Yang penting tidak berlebihan. Jadi ada aturan keamanan pangan, ya, bahwa kita boleh mengkonsumsi moto atau vetsin dengan ukuran yang penggunaannya relatif sedikit sesuai dengan berat badan kita. Jadi nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah keamanan pangan. Tetapi di negara Cina justru bumbu MSG itu menjadi satu andalan karena dia tidak banyak menggunakan rempah-rempah. Memang penggunaan sedikit MSG itu bisa menambah rasa lezat gurih pada masakan tersebut. Jadi karena masakan Cina itu hanya menggunakan rempah-rempah garlic, jahe, kemudian sedikit bumbu-bumbu mungkin ada bawang putihnya, tetapi dia selalu mengandalkan MSG. Tapi kenapa justru di negara Cina itu bumbunya mengandalkan MSG, tetapi penyakit degeneratif, penyakit yang macam-macam di sana relatif lebih rendah. Karena apa? Walaupun dia banyak menggunakan MSG di setiap pengolahan makanan, tetapi dia tidak banyak menggunakan atau mengkonsumsi media lemak, minyak, atau lemak-lemak yang kadar kolesterolnya relatif tinggi. Kalau menggunakan daging, ya daging yang benar-benar sedikit lemaknya.
Kalau di orang Indonesia banyak sekali yang tidak mengkonsumsi MSG, tidak menggunakan MSG, tetapi penyakit degeneratif kita relatif tinggi. Karena hasil kajian dulu pernah terjadi hasil kajian bahwa MSG itu bisa memicu penyakit kanker. Ya, maka dulu banyak sekali khususnya perusahaan MSG itu kan orang Cina dulu itu terkenal dengan Ajinomoto. Ya, itu sangat pantang bagi ahli gizi. Tetapi sekarang kelihatannya sudah mungkin prosedur atau proses pembuatan atau mungkin komposisinya mungkin lebih disederhanakan yang mana ada bahan-bahan tertentu yang bisa memicu kanker. Tapi sebetulnya tidak semudah itu. Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan pemicunya apa kanker itu. Karena tidak mungkin saya yakin tidak mungkin hanya gara-gara MSG. Pasti banyak faktor lain yang mempengaruhi itu. Mungkin faktor keturunan, faktor pola makan yang mungkin tidak sehat. Artinya tidak sehat itu konsumsi sayuran dan vitaminnya dia relatif sedikit dibandingkan konsumsi lemaknya. Kemudian di samping MSG ada jahe, ada chili oil, ada chili powder, ada mustard, ada ngohiang. Nah, ngohiang ini bumbu-bumbu yang siap dipakai, artinya ini bumbu-bumbu instan, biasanya dipakai untuk makanan-makanan seafood. Jadi udang, ikan itu tidak perlu diolah, hanya di-marinate untuk mengurangi sedikit aroma amis, kemudian dikasih bumbu ngoyang lalu dimakan. Rasanya enak, rasanya lezat. Dengan catatan seafoodnya harus betul-betul fresh. Kalau mahasiswa kadang-kadang belanja waktu praktikum, beli seafood itu kadang-kadang diolah sampai siang itu kadang-kadang sudah tidak begitu fresh. Ya kan akan kelihatan itu rasanya tidak begitu manis, itu berarti dia sudah nggak fresh. Tapi kalau di Cina itu semua seafood karena baru sekali diambil dari apa itu laut, kemudian lalu di marinate, kemudian dia makan dengan bumbu ngoyang, itu rasanya lezat. Bu Irma pernah mencoba udang yang masih fresh, kemudian Bu Irma marinate sebentar dengan sedikit bumbu dan diberi sedikit rasa asam. Waktu itu Bu Irma kasih jeruk nipis. Setelah itu Bu Irma kasih bumbu ngoyang, kemudian makan. Rasanya lebih lezat. Dan tekstur daripada ikan itu kan tidak membutuhkan, kalau kita makan tidak membutuhkan pencernaan yang begitu berat karena teksturnya relatif lebih lembut. Ya, kalau di Jepang kan sashiminya terkenal dengan hidangan daging, ya, di daging ikan yang dimakan mentah sashimi. Tapi kalau di Cina itu biasanya seafoodnya yang dimakan mentah. Dan bahan-bahan yang sering dipakai ada acar Sichuan. Itu tuh acar asin atau sawi asin yang ada di sekitar kita itu sudah banyak. Yaitu sawi yang diolah melalui fermentasi. Ya. Dan ada sausing. Sausing ini terkenal bumbunya orang Cina karena itu arak. Kandungan alkoholnya relatif tinggi. Jadi hati-hati kalau Anda makan di restoran Cina kalau menggunakan sausing. Kadang-kadang kita kan nggak paham bumbu apa itu sausing, padahal itu arak. Kemudian ada saus hoisin, ini kecapnya orang Jepang. Itu tidak jauh beda dengan kecap kita. Dan ada water chestnut. Water chestnut ini merupakan bahan yang dibuat dari itu semacam apa ya, kelompok umbi-umbian, rasanya manis dan renyah. Kalau Bu Erma rasakan itu seperti bengkoang. Jadi teksturnya itu renyah, warnanya putih itu. Cuman biasanya dijual dalam bentuk kaleng water chestnut. Jadi tidak ada yang dijual dalam bentuk segar. Dan jamur, tidak hanya jamur yuku yang banyak digunakan di negara apa di masakan Cina. Ada jamur yuku, jamur tiram, jamur kancing, jamur kuih, istilahnya banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pakcoy. Pakcoy itu ada yang sawi putih, ada yang sawi hijau ya. Jadi dia lebih suka menggunakan
sawi daripada sayuran yang lain. Dan juga ada bumbu instan selain ngoyang, ada bumbu five spice. Ya, five spice powder ini merupakan bumbu instan yang sudah dicampur dari berbagai macam rempah-rempah. Dan aroma merupakan bumbu dasar yang menimbulkan aroma khas seperti kecap, ini kecapnya Jepang, ini lobak yang selalu dipakai masakan Cina, ini jamur, ini arak, ya. Kemudian tekstur dalam pengolahannya masih lebih diutamakan, jadi masaknya itu tidak sampai well done, tidak sampai matang penuh, jadi rasa sayurannya masih renyah, ya, masih renyah, tetapi tetap bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Artinya orang tua pun yang agak susah mengunyah masih bisa mengkonsumsi hidangan dari negara Cina. Memang agak susah. Dulu almarhum ibu saya kalau saya masak capcay, saya menggunakan metode memasak orang Cina. Jadi apa itu wortelnya atau sayuran yang teksturnya agak keras, Bu Irma blenseng, kemudian Bu Irma masak capcay sebentar, menumis sebentar, kemudian Bu Irma angkat, masih terasa tekstur wortelnya krenyes-krenyes atau kriuk-kriuk. Kalau orang tua, kalau orang zaman dulu mengatakan ini masakan belum matang kok disajikan. Biasanya bilangnya seperti itu. Padahal kalau kita tinjau dari kandungan gizinya, sayuran yang dimasak tidak terlalu matang, ya, tidak terlalu matang, maka harapannya kandungan gizinya khususnya vitamin masih bisa dipertahankan dengan baik dan lebih banyak dibandingkan sayuran yang diolah dengan cara well done, dengan cara dimasak yang terlalu matang. Dan warna masakan untuk masakan Cina ini sangat menarik. Jadi di sana itu pasti memperhatikan dari segi penyajian. Jadi penggunaan sayuran maupun bahan-bahan lainnya itu tidak semuanya memberi kesan yang yang sama. Satu contoh ini capcay, ini dia dikasih sentuhan sedikit wortel supaya warna oranye itu muncul. Kadang-kadang dikasih udang. Udang itu apabila diolah, dimasak itu kan warnanya berubah sedikit orange ke merah. Nah, itu memberikan sentuhan warna yang lebih menarik di dalam suatu penyajian makanan. Harapan saya kalau nanti Anda sebagai ahli gizi sudah bekerja di rumah sakit atau di penyelenggaraan makanan banyak, kalau Anda mau membuat menu sayuran, itu jangan semuanya warna sayurannya hijau atau putih. Ya, Anda bisa memberi paduan dari berbagai macam warna yang ada di sayuran. Yang paling banyak digunakan ya wortel itu. Pertama, dia tidak mudah layu apabila dimasak. Kemudian warnanya tetap tetap bagus apabila diolah dengan suhu yang relatif tinggi. Kemudian vitamin A-nya juga masih bisa dipertahankan dengan teknik pengolahan apapun. Ya, itu. Dan hari istimewa yang dirayakan di negara Cina, di sana ada Qingping, itu dirayakan di setiap tanggal 5 April, jadi tanggal 5 kemarin kalau di negara Cina sana. Tapi kalau orang Cina yang ada di mana di Indonesia yang sudah membawa, dia tidak merayakan hari istimewa Qingping ini karena dia kan jarang yang punya kuburan khusus orang Cina. Walaupun di sini dulu juga ada, tapi lambat laun itu sudah tergeser. Kadang-kadang sudah membaur antara kuburan Cina sama kuburan orang Jawa. Ya, jadi diadakan di kuburan merupakan tahun baru orang meninggal. Jadi katanya atau konon katanya di tanggal 5 April itu orang yang sudah meninggal itu katanya di sana mengadakan pesta. Jadi pertemuan orang-orang atau saudara yang sudah meninggal katanya bertemu untuk istilahnya apa ya, mengenang kembali di masa-masa hidupnya. Kemudian hari istimewa yang berikutnya adalah Tongci. Ini 22 Desember seperti hari apa? 22 Desember itu hari apa?
kalau di Indonesia atau secara nasional? Hari Ibu. Ya, kalau di Cina itu Hari Pahlawan. Ya, pahlawan mungkin bisa dianalogkan di sana merupakan pejuang-pejuang, apakah itu ibu, apakah itu bapak. Karena di tanggal 22 Desember itu hari pahlawannya orang Cina. Kalau secara nasional di Indonesia kan diperingati Hari Ibu. Ya, di situ dihidangkan berbagai macam hidangan. Salah satunya adalah undi-undi. Karena undi-undi itu konon katanya aslinya memang dari Cina. Cuman wijennya itu dibuat berwarna-warni. Jadi tidak hanya wijen yang warnanya krem itu, tapi dibuat warna-warni. Kalau di Indonesia kan modifikasinya bukan wijennya yang warna-warni, tetapi tepung ketannya ada yang dibuat merah, ada yang dibuat hijau, tetapi wijennya kan tetap tidak diberi warna. Ya. Dan ada pehcun, pesta air, ada Imlek. Kalau Imlek kan sudah masuk ke libur nasional di Indonesia itu mulai presidennya Gus Dur. Kalau dulu belum masuk. Ya, jadi mulai presidennya Gus Dur, waktu Imlek itu di tanggalan nasional kita kan juga memperingati, artinya kita diliburkan. Jadi memberi ruang pada orang Cina yang berada di Indonesia untuk memperingati Imlek itu. Dan biasanya Imlek itu kan ditandai dengan apa? Hujan. Ditandai dengan hujan yang menurut orang Cina filosofinya, kalau Imlek tidak hujan itu menandakan bahwa rezekinya tidak berlimpah. Ya, turun dari langit banyak sekali air hujan, harapannya air hujan itu bukan menjadi air yang menjadi suatu yang menakutkan atau musibah, tidak, tetapi air hujan itu merupakan filosofi atau makna bahwa rezekinya berlimpah akan turun. Tetapi kalau di waktu Imlek itu tidak hujan deras, justru orang Cina itu pada sedih menangis. Konon 1 tahun ke depannya itu rezeki, khususnya etnik Cina, itu rezekinya tidak berlimpah. Kemudian Imlek itu perayaan para petani di tanggal 1 bulan 1, perayaan musim semi juga, ya. Kemudian tujuannya adalah sujud syukur dan doa harapan untuk mendapat rezeki lebih banyak tadi yang disampaikan, ditandai dengan turun hujan. Jadi di sana ada istilahnya ya lebarannya orang Cina, ada sarana untuk silaturahim dengan kerabat, dengan tetangga. Kalau Imlek itu ditandai dengan hidangan apa? Kalau orang Cina, kue apa? Kue keranjang. Kue keranjang. Ya. Pernah nggak emak Anda kalau pas acara Imlek, pestanya orang Cina, Anda pernah nggak mendapatkan kiriman kue keranjang? Bu Irma sering, karena kita berteman itu kan boleh dengan etnik manapun. Dulu waktu Bu Irma kecil, orang tua Bu Irma itu karena pedagang. Pedagang itu, orang tua Bu Irma itu memang kerjasamanya sama orang Cina. Jadi kalau pas hari Imlek itu kita biasanya mendapatkan kiriman kue macam-macam, tidak hanya kue keranjang karena identik ya kue keranjang, tapi di situ macam-macam, ada kue keranjang, kue mangkok, macam-macam dikirim. Tapi di waktu hari raya Idul Adha kita menyembelih kambing, orang tua Bu Irma ya juga memberikan hantaran kepada orang Cina itu. Jadi paling suka kalau di waktu hari raya dia ikut menikmati suasana Lebaran Idul Adha orang-orang Muslim. Ya, karena kebetulan Bu Irma itu rumahnya juga tidak jauh dengan banyak orang Cina di situ. Yang mana memang beliau sahabat almarhum bapak saya karena memang teman bisnisnya, jadi saling tukar menukar. Itulah indahnya kebersamaan. Jadi
perbedaan itu tidak menjadikan jurang pemisah, tetapi perbedaan itu menjadi satu satu acuan untuk kita rangkul, kita pelajari menjadi satu persaudaraan yang baik. Dan jenis hidangannya kalau di Imlek di samping kue ranjang ada kue lapis ya, itu pelambang rezekinya yang berlapis-lapis. Jadi tidak dari satu sumber tapi dari beberapa sumber, harapannya bisa berlimpah di keluarga tersebut. Dan ada kue mangkok, kue keranjang, kemudian ada hidangan bakmi ya yang dilengkapi dengan arak. Jadi Imlek itu karena merupakan hari istimewanya orang Cina. Jadi di sana banyak sekali makanan ya, sama kalau kita hari raya Idul Fitri. Pasti di situ akan dilengkapi dengan hidangan-hidangan yang lezat. Ya ada kue, ada makanan yang sesuai tradisi kita. Kemudian agar-agar juga ada ya. Kemudian di hari ke-15 setelah Imlek biasanya dilakukan perayaan kan Cap Gomeh. Ya. Anda tahu nggak hidangan Cap Gomeh itu seperti apa? Yang di Biasanya piring besar terus banyak isinya gitu nggak sih, Bu? apa? Menunya apa? Hidangannya apa saja, Mbak? Jadi setelah hari raya Imlek, di hari ke-15 Imlek itu biasanya dilakukan perayaan Cap Gomeh. Cap Gomeh itu kan identik dengan hidangan-hidangan sebetulnya seperti kita lebaran. Kan Anda pernah maem enggak lontong Cap Gomeh? Pernah enggak maem? Lontong Cap Gomeh itu ya hampir sama dengan hari raya kita. Ada lontong, ada opor, ada sambal goreng cipan, ya kemudian ada ditambah sedikit sambal goreng ati. Kadang-kadang sambal goreng cipannya itu dicampur dengan sayur terong, kemudian dikasih kedelai. Ya, kalau di tempat kita kan tidak semuanya orang maem lontong opor itu dilengkapi dengan kedelai. Kalau di tempat saya di Madiun itu selalu ada kedelai. Kalau di Jogja nggak ada. Jadi waktu kebetulan Bu Irma itu suaminya dari Jogja, kalau pas acara membuat lontong opor sama sambal goreng ati, kadang-kadang Bu Irma nyari mana ini bubuk kedelainya, pada bingung orang Jogja apa itu, karena bukan merupakan kelengkapan daripada hidangan lontong opor. Tapi kalau di keluarga saya, mayoritas di Madiun itu biasanya selalu mencari kelengkapan itu, ada bubuk kedelainya. Jadi rasanya enak. Seperti kalau Anda makan ketan, ketan itu apabila kita makan dikasih taburan kelapa parut, dikasih sedikit bubuk kedelai, itu rasanya akan menjadi lebih nikmat. Itu masakan orang Cina. Kalau Anda ingin mencoba ketan bubuknya ala orang Cina, itu kalau di Semarang itu di Gang Baru sana. Itu ketannya tuh enak. Jadi kelapanya tapi dia dicampur dengan ketannya. Jadi menjualnya itu ketan dibungkus pakai daun, kemudian dikasih bubuk kedelai. Bubuk kedelainya itu dibungkus pakai plastik. Jadi kalau makan tinggal disebarkan. Itu rasanya nikmat. Harganya relatif mahal sih. 3-4 ribu kalau nggak salah. Padahal cuma kecil. Padahal kalau kita di pasar tradisional beli ketan bubuk dengan kinclong paling 1.500. Kalau orang Cina tidak sampai 3.000, 4.000, tapi karena lebih bulan. Jadi orang Cina itu kalau mau masak itu nggak mau tanggung. Kalau pakai kelapa ya kelapanya yang kan santannya yang kental, jadi nggak mau tanggung rasa-rasanya. Kemudian susunan menu sehari-hari orang Cina, kalau pagi itu biasanya bubur ayam, kalau hanya kue itu bakpao. Bakpao itu terkenal dari kuenya orang Cina, ya. Kemudian tidak pernah lepas mengkonsumsi atau minum teh seperti orang Jepang. Kalau Jepang terkenal dengan teh macanya, kalau Cina ya terkenal teh yang zero kalori. Jadi kalau Anda minum teh yang sering atau suka minum teh, Anda jangan terlalu banyak menambah gula pasennya karena terlalu manis. Otomatis kalorinya relatif tinggi ya.
Dan untuk makan siang dan malamnya sama, ada nasi atau bakmi, ada lauk, ada sup, ada sayur, ada buah-buahan. Prinsipnya sama, ya. Prinsipnya ada menu seimbang, ada sumber karbohidrat, protein hewani, kemudian ada sayur, ada buah. Ini susunan makan menu sehari-hari yang ada di negara Cina. Dan alat makan, saya pikir Anda sudah familiar, selalu menggunakan ada mangkok, ada chopstick, ya, itu apa sumpit, dan ada piring cepet dan sendok bebek. Jadi dia masih banyak yang menggunakan sendok bebek orang Cina, bukan sendok-sendok biasa seperti kita. Ya banyak menggunakan sendok bebek. Ya, jadi kan nikmat itu menggunakan sendok bebek. Kalau mengambil itu kan biasanya lebih porsinya lebih banyak makan menggunakan sendok bebek daripada makan menggunakan sendok biasa yang selama ini kita pakai. Dan gaya makan orang negeri tirai bambu atau orang Cina, sayuran lebih berharga dari apapun. Makanya di sana banyak sekali orang yang sehat. Ya, jadi di sana lebih banyak mengkonsumsi sayuran daripada protein hewani. Yang gunakan prinsip 5 mangkok. 5 mangkok itu tadi yang rasanya macam-macam. Ada rasa manis, ada rasa gurih, ada sedikit pahit, ya. Dan berpikir yin dan yang. Yin itu adalah makanan yang dikukus yang memberikan efek menenangkan. Dan yang adalah makanan yang dibakar yang dapat menghangatkan tubuh. Jadi di dalam pola makan yang ada di negara Cina itu selalu ada hidangan yang dikukus sama yang dibakar. Karena prinsip yin dan yang-nya itu selalu melekat, bisa menenangkan dalam kehidupannya dan menghangatkan tubuh kita. Ya. Kemudian yang tidak pernah lepas adalah minuman teh. Ya, teh hijau. Kalau di Jepang terkenal teh matcha, kalau di Cina ya teh hijau biasa. Yang selalu dikonsumsi dalam kondisi hangat. Sebetulnya teh itu kan memang tidak bisa tahan lama. Coba Anda perhatikan, kalau Anda membuat teh, ya tidak langsung Anda minum dalam kondisi hangat, Anda diamkan atau 3-4 jam kemudian, itu rasanya sudah beda. Ternyata ahli teh itu menyampaikan hasil penelitian menyebutkan bahwa teh yang dikonsumsi setelah 4 jam kemudian itu sudah terjadi fermentasi. Jadi rasanya itu sudah beda, ada sedikit asamnya. Ya, ada sedikit asamnya, apalagi penggunaan bahan tehnya. Teh itu kan dibuat dari kuncup daun teh yang masih muda, yang yang enak. Tapi kalau teh-teh yang sudah tua itu akan mempercepat proses fermentasi menjadi asam apabila Anda mendiamkan teh yang terlalu lama. Jadi Anda kalau hati-hati, kalau Anda jajan di warteg atau di resto, model tehnya itu dicencam. Jadi teh tubruk kemudian dicencam air kadang-kadang sampai habis, ditambah lagi istilahnya Jawa itu apa ya, dijok-jok gitu. Itu rasanya mesti beda. Tapi kalau Anda mengkonsumsi teh yang rasanya fresh, rasanya segar, itu pasti dia setiap kali orang mau beli teh, itu biasanya dia baru dibuat awal. Itu rasanya beda dan harganya pasti lebih mahal. Bisa sampai 4.000 sampai 5.000. Karena benar-benar tehnya itu fresh, tidak teh yang sehari dibuat media, kemudian disaring sampai setengah hari atau bahkan 1 hari penuh digunakan untuk menyajikan teh. Ya, itulah gaya makan orang Cina, ya, menggunakan yin dan yang, gunakan prinsip 5 mangkok dengan 5 rasa itu. Kemudian macam-macam potongan bahan sebelum dimasak, ini nanti Anda pelajari saja, ini bentuk-bentuk potongan aja, dan pola memasaknya selalu dimarinate, ya, dimarinase, jadi cencang terlebih dahulu. Ya, ini macam-macam potongannya. Kemudian macam-macam hidangan khas Cina, ada sup pangsit, ya, ini pangsit yang dibuat sup. Kemudian ada bakmi, kemudian ada nasi goreng orang Cina di sana nggak merah, yang banyak menggunakan
cabai, tidak, dia hanya menggunakan minyak wijen, kemudian ditumis, masuk nasi, ada yang dicampur sayur, ada yang dicampur ini apa ikan, ya ini abalon sup itu sup yang terbuat dari rebung. Orang Cina itu suka sekali sayur rebung. Kemudian ada dimsum, mungkin Anda sudah familiar, hidangan fuyung he apalagi familiar. Ini ikan kanton, kemudian bebek packing ini juga sangat terkenal. Di Semarang juga sudah banyak yang jual bebek packing. Kalau minuman terkenalnya es sanghe. Ini es sanghe ini kan sebetulnya khasnya orang Cina. Begitu juga nasi Hainan, ini terkenal hidangan khas dari negara Cina. Kemudian ada 8 negara yang terkenal dengan masakan eksentriknya, masakan yang yang paling topnya di 8 wilayah itu. Ada di Beijing, ada di Shanghai, ada di Hangzhou, ada di Gangsa, ada di Guangzhou, ada di Xi'an, ada di Chengdu. Dan jenis masakannya apa ini? Kalau di Beijing itu terkenal dengan hidangan yang ekstrim. Jadi di sana banyak sekali orang mengkonsumsi kalajengking yang diolah dengan cara digoreng. Konon katanya proteinnya relatif bagus, relatif tinggi, tapi hati-hati orang kalau yang tidak kuat mengkonsumsi kalajengking ini maka akan berakibat kulitnya gatal. Ya, itu dulu pernah di TV ada acara khusus tentang hidangan-hidangan ekstrim. Itu pernah ada, nggak tahu di TV stasiun mana, tapi zaman dulu. Ya. Jadi di Beijing terkenal dengan kalajengking goreng, kalau di Shanghai terkenal dengan sup pangsitnya, khususnya di daerah kuil dewa. Kemudian di Xi'an terkenal dengan hidangan-hidangan yang halal. Jadi kalau di Cina itu apabila ada resto yang di situ ada tandanya halal, itu berarti dia menjual hidangan-hidangan yang memang tidak menggunakan bahan-bahan alkohol, yang menggunakan alkohol. Jadi biasanya ada tandanya. Tapi kalau tidak ada tandanya, kalau dia bilang ini halal, ya tidak menggunakan arak, itu Anda tidak boleh percaya. Berarti itu belum diawasi oleh Balai POM-nya orang Cina. Memang agak sulit di Cina mendapatkan resto khusus hidangan-hidangan yang muslim atau yang halal, itu memang sulit. Tapi di situ memang ada, khususnya di wilayah Xi'an. Dan di Guangsa terkenal dengan kuliner kaki limanya di sana. Ya, kuliner kaki limanya. Ini salah satu Bu Irma ambil adalah bihun yang digulung lalu dikukus. Ya, ini jadi kaki limanya di mana di Cina. Kemudian ada Hangzhou, jadi ini kerajaan Cina di wilayah Hangzhou, terkenal dengan hidangan-hidangan khas kerajaan tentunya. Kemudian ada di Chengdu, terkenal dengan sup wontonnya. Kemudian di Changsha ini terkenal dengan hasil olahan produk yang difermentasi. Jadi tahu yang dibusukkan. Jadi difermentasi sampai aromanya menyengat. Tetapi katanya itu bisa memberikan kesehatan yang lebih bagus. Konon katanya seperti itu. Tapi Bu Irma belum pernah mewawancarai secara langsung orang Cina yang menceritakan tentang antropologi, khususnya tentang makanan yang ada di Changsha. Makanan yang semuanya istilahnya difermentasi. Bu Irma belum bisa cerita banyak tentang itu karena Bu Irma belum menemukan orang yang tepat yang bisa menceritakan tentang kondisi negara Cina khususnya di Changsha. Dan yang di Chongqing ini aneka hidangan yang direbus, ya. Ini biasanya di tempat orang tongkrongan anak-anak muda gitu di Chongqing, karena di sana banyak sekali menjual aneka hidangan yang direbus, ya tinggal kita ngambil. Ya, saya kira itu materi kita pada pagi hari
Ini hidangan dari negara Cina. Ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan untuk materi pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, siapa ini Mbak Anissa? Iya. Gimana Pak? Tadi kan ada filosofi orang tua itu harus duduk pertama atau didahulukan dan menghadap biar tahu yang masuk itu keluarga atau bukan, kecuali mereka itu diundang. Nah, misalnya yang diundang itu orang tuanya itu banyak, itu terus bagaimana ya Ibu? Ya, bagus pertanyaannya, kritis ini Mbak Anissa. Jadi di sana aturan main. Karena itu makanan untuk keluarga, jadi tidak di momen perayaan. Jadi kalau di momen perayaan kan undangannya relatif lebih banyak. Kalau relatif lebih banyak, otomatis memang agak susah memantau orang tua ini siapa yang datang, keluarganya atau tidak, atau kenal dengan orang tuanya atau tidak, itu tidak di momen acara itu. Jadi di momen acara makan khusus keluarga yang mana jumlahnya sangat terbatas. Jumlahnya sangat terbatas, jadi istilahnya mungkin keluarga inti gitu. Makan bersama keluarga inti, jadi di sana lebih diutamakan. Jadi orang tua dulu yang duduk, istilahnya etika makannya, sopan santunnya itu yang tua itu yang dihargai. Duduk, begitu juga waktu mengambil makanan, itu kita tidak boleh mendahului yang muda. Jadi yang tua, yang muda hanya mengambilkan, kemudian diberikan pada yang tua. Harapannya kalau waktu makan itu orang tua udah duduk dulu, kalau ada kursi yang masih kosong, harapannya ada yang datang nanti yang menempati. Jadi dia tahu, oh ini kursinya untuk si A, si B, itu dia tahu. Kalau nggak datang, istilahnya apa? Dia akan mengabsen gitu. Dalam satu meja makan, misalnya ada 10 atau 12, kok yang datang baru 10. Berarti ada 2. Jadi dia bisa melihat siapa yang nggak datang. Gitu. Jadi istilahnya kayak di absen gitu. Kalau tahu nanti datang terlambat, dia juga akan tahu. Jadi intinya untuk kekeluargaan, bukan di acara seremonial yang besar. Kalau acara seremonial yang besar, hanya orang tua biasanya diprioritaskan di tempat tertentu. Ya, gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Yang lain? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nah, kalau nggak ada, bisa diakhiri pertemuan pagi hari ini. Minggu depan masih ada satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7. Kemudian minggu depannya lagi UTS ya? Berarti Iya, Bu. UTS-nya berarti sebelum Lebaran, Anda UTS dulu, jadi waktu Lebaran Anda sudah tenang, sudah selesai UTS. Ya. Kemudian untuk materinya semuanya bisa mendownload di Ifikes. Bu Emma selalu menge-share atau ada di Ifikes, ya. Mulai pertemuan pertama sampai hari ini, pertemuan ke-6. Oke, bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.